Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk melihat pembentukan atau pembuatan mesin papan catur atau bidik catur. Nah, bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Oke, kita ulang lagi videonya dan saya akan menjelaskan sedikit-sedikit untuk mulai dari awal hingga tahap akhir. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya yang baru saja bergabung, terima kasih banyak. Sini kita start ya. Nah, CNC milling. Jadi pembuatan papan ataupun sebutnya bidak catur menggunakan logam ya, menggunakan mesin CNC seperti ini nih teman-teman. Bisa dilihat dengan sendirinya. Nah, jadi video itu akan mengajarkan kita semua nih tentang proses manufaktur yang benar-benar sangat kreatif melalui pembuatan papan catur beserta bidak-bidaknya sebetulnya, yang sebenarnya itu terbuat dari aluminium ataupun kuningannya. Ya, kalau kuningannya itu tentu saja buat bikin lebih estetika lagi teman-teman, seperti itu. Nah ya, bisa dilihat dengan sendirinya nih cara proses pengerjaan atau pembuatan bidik catur ataupun papan caturnya. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya yang baru saja bergabung, terima kasih banyak. Jadi proyek ini tuh terinspirasi oleh serial Netflix The Queen's Gambit. Itu menunjukkan keterampilan teknik seperti estetika yang desain yang bagus gitu ya, serta penggunaan teknologi yang modern, terutama itu menggunakan mesin CNC. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita sambil nonton sama-sama belajar ya, sama-sama nonton. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, proyek ini tuh dilakukan oleh pelajar atau pengrajin ya di sekolah teknik yang tentu saja bertujuan untuk menggabungkan pelajaran teknik mesin dengan seni kerajinan logam. Nah, jadi ini tuh membeli bahan menggunakan aluminium karena ringan, mudah dibentuk, serta kuningannya itu untuk memberikan kontras warna dan kesan mewah sebetulnya. Sebetulnya untuk kuningan, kenapa dikasih kuningan? Itu supaya lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena yang namanya bidak catur kan ada beda-beda tempat-tempatnya gitu ya teman-teman. Makanya ini dibikin dua bahan, yaitu menggunakan bahan logam dan juga menggunakan bahan kuningan seperti itu teman-teman. Nah, saya mau nanya nih teman-teman, rekan-rekan semuanya, apa sih itu mesin CNC teman-teman? Nah, karena di sini saya sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama ingin tahu ya teman-teman, atau saya di sini pengen menjelaskan lah ya untuk apa sih itu mesin CNC. Mesin CNC itu sebutannya itu komputer numerical control ya. Nah, itu tuh teknologi mesin otomasi yang bergerak oleh komputer untuk memotong atau membentuk seperti ini nih teman-teman nih. Atau ya mungkin material dengan tentu saja yang lebih presisi tinggi seperti itu. Jadi CNC itu banyak digunakan di industri manufaktur karena kemampuannya dalam menghasilkan bentuk yang kompleks, detail, benar-benar halus, meningkatkan kecepatan, terus mengurangi kesalahan seperti kalau manusia kan ada aja kesalahannya ya. Tapi kalau misalnya udah diprogram menggunakan CNC itu sesuai dengan programnya seperti itu teman-teman. Lalu bisa juga menyimpan seperti desain digital CAD untuk diproses secara otomatis dan sebagainya teman-teman. Nah, kalau ini kan dibentuk secara kompleks nih dan detail yang sangat-sangat halus ataupun tentu saja presisi nih teman-teman. Nah, oke, sebentar ya sambil kita nonton aja ya teman-teman, atau kita percepat nih. Tuh ya, bisa dilihat dengan sendirinya. Presisi banget. Beda sama pembuatan tangan manusia seperti itu teman-teman. Oke, nah, sambil ditonton aja ya teman-teman ya videonya ya. Sebetulnya teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk langkah awalnya sih nggak langsung tiba-tiba ke mesin CNC kan ya teman-teman. Nah, itu untuk langkah awalnya itu ya seperti membuat desain digital 3D dari papan di setiap bidak catur, raja ataupun ratu, benteng, gajah, kuda, pion menggunakan perangkat lumak yaitu CAD teman-teman. Nah,
sorry, bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman. Ini ya udah dikasih kuningan nih. Ini logam dikasih kuningan karena akan dibikin yaitu tempat papannya. Nah ini hasilnya seperti ini nih teman-teman. Wah mantap ya, presisi banget kan. Nah setelah ini tuh akan di finishing sebetulnya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Nah ya tuh, ini ada penjelasannya juga. Ada penjelasannya juga nih. Ini hasilnya. Nah setelah tadi udah jadi ya teman-teman, ini tuh di finishing lagi ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi setelah pembentukan teman-teman, permukaan itu dibersihkan, dipoles. Nah seperti ini hingga halus, tentu saja mengkilap teman-teman. Nah bagian dasar bidak diberi alas, biasanya karet ataupun beludru untuk kenyamanan saat bermain. Nah ini dibuat halus terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa dilihat secara langsung nih. Ya permukaannya. Mantep banget ya, bagus banget. Nah kayak ini menggunakan mesin CNC tuh. Oke sebentar, karena ada iklan. Wajar lah ya, kita belajar untuk sama-sama pengen tahu. Ada iklan sebentar ya. Sebentar. Ini iklan atau sinyal ini? Oke, kita lewati aja. Sebentar. Udah ya. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya, setelah pembikinan atau pembentukan menggunakan mesin CNC, yaitu pembentukan awal terlebih dahulu, yaitu pembuatan papan ya teman-teman. Nah sekarang lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembikinan seperti pion-pion, toraja, ratu dan sebagainya, yang memang dibutuhkannya untuk bermain catur seperti itu teman-teman. Nah ini ya prosesnya teman-teman, akan dibikin seperti ini nih. Nah ini prosesnya bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk proses pembentukan ya logam ataupun aluminium kuningan dipasang ke mesin bubut CNC atau mesin milling CNC teman-teman. Nah seperti ini nih pemasangannya nih, langsung digunakan ya. Nah jadi bidak catur tuh nantinya akan dibentuk seperti ini teman-teman, satu per satu menggunakan mesin CNC ya, dirotasi lah seperti itu. Jadi setelah papan catur diratakan dan dipola dengan mesin milling CNC, pemotongan dasarnya sudah selesai. Nah sebetulnya ini juga pion-pionnya finishing seperti itu teman-teman. Nah kita mending dipercepat ya, karena untuk proses pembuatan pion-pion sudah tahu lah ya, seperti ini menggunakan mesin CNC ya tuh. Kalau seperti ini kan sangat presisi. Oke. Sebenarnya tuh ya, presisi banget ya. Sampai ke kuda-kudanya juga seperti ini ya teman ya. Oh ini hasilnya nih. Nah ini hasil untuk pion-pionnya nih. Nah seperti ini. Nah ya bagus ya, hasilnya presisi teman-teman. Nah tentu saja nilai untuk oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga ya teman-teman. Jadi nilai pembelajarannya yaitu teknologi manufaktur itu sangat modern teman-teman. Jadi mau siswa maupun
apapun itu ya teman-teman, belajar mengoperasikan seperti mesin CNC itu bisa digunakan dalam industri manufaktur otomotif, logam berat dan sebagainya. Lalu keterampilan desain yang bagus, lalu produksinya yang presisi seperti ini nih teman-teman. Ini presisi banget kan. Jadi itu presisi banget nih. Jadi menggunakan mesin CNC menjamin bahwa setiap bidak memiliki ukuran dan bentuk yang identik gimana ya sebutnya ya, sesuatu yang sulit dicapai dengan cara manual seperti itu bos. Jadi sorry bukan bos ya, teman-teman rekan-rekan semuanya seperti itu. Nah jadi gimana ya, kita penutup aja lah ya teman-teman rekan-rekan semuanya, karena ini kan udah videonya juga, pembahasannya juga sudah lumayan panjang juga ya teman-teman ya. Oke, jadi pembuatan papan ini teman-teman rekan-rekan semuanya dan bidak catur dari aluminium kuningan menggunakan mesin CNC bukan hanya soal hasil yang akhir lebih indah ataupun mewah, tapi juga tentang proses edukatif yang melibatkan teknologi yang canggih, kreativitas ya teman-teman. Ataupun proyek seperti ini sangat cocok dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan vokasi ataupun ya pelatihan seperti kerja di industri seperti itu teman-teman. Nah hasilnya seperti ini nih, tinggal dimainkan seperti itu. Ya pokoknya kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami itu, channelnya jangan lupa di subscribe aja ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam pengucapan, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Maaf sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan semuanya. Kita next lagi ada pembikinan video. Jadi jangan lupa untuk di follow ataupun di subscribe teman-teman.